Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Lutfia Luluah, lalu ada Raisa Soraya, ada Maulidia Fajarina, dan Salsabila Alia. Di sini ada table of content. Yang pertama ada pengertian kesehatan mental, promosi kesehatan mental, dan prevensi gangguan psikologi. Yang kedua ada fakta, resiko, dan fakta protektif dari gangguan psikologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada pengertian kesehatan mental. Definisi kesehatan mental menurut WHO dalam Fakriani 2019 adalah kondisi kesejahteraan atau well-being seorang individu yang dapat menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Sedangkan menurut Rozali 2021, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Dan diharapkan kesehatan mental yang utuh dapat mengoptimalkan diri individu tersebut dalam menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita ambil beberapa kata kunci penting dari pengertian kesehatan mental sendiri, yakni yang pertama sejahtera. Maksud sejahtera sendiri adalah rasa syukur, tidak sering mengeluh. Yang kedua ada dapat berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Ketiga, mampu mengatasi dan mengelola stres. Nomor 4, dapat bekerja secara produktif dan optimal. Dan yang terakhir, yang kelima, bermanfaat bagi sekitarnya. Selanjutnya ada pengertian promosi kesehatan mental. Menurut WHO dalam RAI 2020, bahwa promosi kesehatan mental merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan mengizinkan individu melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. Promosi kesehatan mental sendiri bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas bagi kesehatan mental individu, keluarga, organisasi, maupun komunitas. Telah banyak dipahami orang bahwa makna sehat bukan sekedar tidak adanya gangguan atau penyakit. Kesehatan sendiri memiliki pengaruh atas kapasitas orang untuk membentuk relasi interpersonal ataupun sosial, untuk berkomunikasi, berperasaan, berpikir, dan untuk hidup yang lebih produktif. Jadi, promosi kesehatan mental sendiri dapat kita artikan sebagai strategi untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan mental agar terciptanya gaya hidup sehat di lingkungan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian dari prevensi gangguan psikologi. Menurut Dalton dalam Hanurawan tahun 2014 mendefinisikan prevensi sebagai strategi pencegahan agar suatu peristiwa atau suatu perilaku tidak terjadi atau usaha-usaha antisipasi agar suatu peristiwa atau suatu perilaku tidak terjadi. Maka prevensi gangguan psikologi dapat diartikan sebagai sekumpulan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap gangguan psikologi. Menurut Kaplan, Orford tahun 1992, intervensi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama ada prevensi primer, merupakan program untuk mengurangi jumlah kemunculan kasus-kasus baru dalam suatu fenomena gangguan tertentu dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada prevensi sekunder, yaitu program untuk mendeteksi sedari dini penderita gangguan psikologis yang mana berada pada tahap awal dan diberikan treatment secara efektif secepatnya. Yang ketiga ada prevensi tersier, merupakan program untuk mengurangi kerusakan yang lebih jauh yang dapat ditimbulkan dari gangguan psikologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktor risiko dan faktor
protektif dari gangguan psikologis. Faktor resiko dikenal sebagai sifat-sifat dari seseorang, lingkungan, situasi maupun kejadian yang mengurangi kemungkinan munculnya psikopatologi yang didasarkan atas status risiko individu. Faktor risiko gangguan psikologis itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu faktor yang sudah ada, yaitu genetik dan jenis kelamin. Faktor terkait dengan kejadian traumatis dan kejadian-kejadian yang mengikuti pengalaman traumatis. Untuk faktor protektif dijelaskan sebagai faktor yang meringankan, menyanggah dan mengurangi pengaruh dari risiko pada perkembangan dan perilaku. Faktor proteksi yang dapat mencegah gangguan psikologis seperti halnya PTSD dapat meliputi yang pertama dukungan lingkungan, baik teman maupun keluarga. Yang kedua, menemukan kelompok pendukung setelah peristiwa traumatis. Yang ketiga, tidak menyalahkan diri sendiri dan merasa mampu melewati masa-masa sulit. Yang keempat, memiliki strategi coping. Dan yang terakhir, mampu bertindak dan merespon secara efektif meskipun individu tersebut merasa ketakutan. Nah, seseorang yang mampu mengendalikan faktor risiko dan mampu mengembangkan faktor protektif adalah seseorang yang memiliki perkembangan yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab. Sedangkan seseorang yang mudah dalam melakukan perilaku berisiko seperti berperilaku bullying atau kekerasan merupakan individu yang memiliki faktor protektif yang lemah dan rentan terhadap faktor risiko. Dan begitu individu tersebut akan lebih mudah menerima dampak dari perilaku berisiko tersebut seperti penyakit maupun gangguan psikologis. Berikut referensi yang kami gunakan dalam materi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.